Untuk menghemat biaya operasional penambangan di Raja Ampat, Mulyo dan Bahlel memutuskan memperbaiki dua buah piringan cakram truk yang sama-sama rusak. Mereka menempuh perjalanan sejauh 20 kilometer ke bengkel paman berkacamata dengan menggunakan sepeda motor, penuh harap agar piringan remnya bisa diperbaiki. Paman kacamata mengambil piringan rem itu dan setelah memeriksanya, ia diam-diam menggeleng. Dengan wajah pasrah, ia berkata, "Benda ini tak tertolong, hanya bisa selamatkan satu." Mendengar itu, Mulyono dan Bahlel langsung tegun, terpaku tak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menjawab lemah, "Selamatkan yang mana saja, semua terserah paman." Paman berkacamata tak banyak bicara seperti seorang yang sedang berkampanye dengan janji-janji manisnya. Ia langsung memasang salah satu piringan yang rusak ke mesin bubut. Perhatikan, piringan ini bukan yang hancur tadi, tapi yang satunya lagi yang patah di bagian flank. Terlihat paman kacamata dengan mahir mengoperasikan pahat bubut, memotong habis bagian flanknya yang patah untuk persiapan perbaikan selanjutnya. Setelah bagian hingga menipis, ia mengambil palu andalannya dan dengan tegas serta cekatan mengetuk bagian flange yang telah dipotong. Lalu kembali menggunakan pahat bubut untuk meratakan dan menghaluskan area ujung patahan. Ternyata paman bermaksud melakukan trik memindahkan piringan cakram lain, yaitu menggabungkan dua komponen menjadi satu. Untuk itu, ia perlu membuat ulir pada cakram rem sebagai persiapan. Setelah paman mengoleskan spidol yang diisi ulang dengan tinta pemilu pada cakram rem, ia pun mulai memproses ulir dengan penuh konsentrasi. Sekilas permukaan cakram rem yang sedang diperbaiki ini tampak utuh tanpa kerusakan. Namun bagi paman berkacamata, cakram rem yang diperbaiki ini terlihat terlalu kecil sehingga perlu memotong masing-masing bagian flang yang patah. Cakram rem yang sedang diperbaiki ini tampak utuh tanpa kerusakan. Namun bagi yang teliti tidak sulit untuk menemukan adanya beberapa retakan kecil di permukaannya. Namun dibandingkan dengan biaya perbaikan sebesar Rp300.000, sedikit cacat ini tampaknya tidak terlalu berarti di matamu. Yono dan Bahlel, paman berkacamata kembali memasang cakram rem lainnya pada cak mesin bubut. Jelas, ini adalah cakram yang sebelumnya permukaannya dipukul hingga pecah. Paman berkacamata tetap diam dan enggan bicara. Ia langsung mengambil mata pahat bubut dan mengikis secara bertahap. Perlu diketahui bahwa menurut standar industri mobil SMK, cakram rem tidak dapat diperbaiki dengan cara ini dalam kondisi normal. Lagi pula sulit untuk memastikan persyaratan keseimbangan dinamis dari cakram rem berventilasi yang dirakit dengan tangan seperti itu. Namun, pemikiran Mulyono dan Bahlel berbeda. Mereka berpendapat cakram ini masih bisa digunakan untuk truk tambang di Raja A4. Toh truk tambang kan jalannya hanya di hutan bukan di kota. Kalaupun blong paling nabrak tanah gundukan bukan gedung DPR. Agar penyambungan dapat dilakukan, maka perlu membuat ulir kedua. Dalam proses pembuatan ulir ini, aku pun bertanya kepada Rocky Gerung, apakah cakram truk ini bisa digunakan? Rocky Gerung menjawab, cakram rem seperti ini sama sekali tidak boleh dipasang pada truk. Ini bukan sekadar menakut-nakuti, melainkan fakta serius yang menyangkut keselamatan setiap pengemudi. Bayangkan saja, ketika truk ini melaju di jalan tol dengan kecepatan 120 km per jam dengan muatan nikel, tiba-tiba harus melakukan pengereman mendadak. Dalam kondisi normal, cakram rem dan kampas bekerja sama dengan erat dengan cepat mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas, sehingga kendaraan dapat berhenti dengan aman. Tapi kalau ini dipasang pada mobil SMK, sayalah yang pertama setuju. Karena sisi permukaan lingkap, cakram ada yang pecah, jadi paman mengisi bagian tersebut dengan menggunakan laskarbit. Dari sudut pandang kalian, siapa yang benar antara pandangan Mulyono Bahlel atau Rocky Gerung? Agar pengereman tidak tersendat-sendat saat penggunaan, maka paman perlu menghaluskan seluruh permukaan dinding gesekan. Setelah melalui operasi panjang, dua buah piringan cakram truk yang awalnya mengalami kerusakan telah selesai diperbaiki dan menjadi kesatuan yang kokoh.